Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuki Abdi Prasetyo dari Prodi S1 Teknik Sipil, offering Etika 13 AE. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara menghitung manual gaya batang. Jadi di sini diberikan sebuah model struktur di mana memiliki tinggi 11,258 meter dan panjang bentang A ke B ke C dan C ke D itu sama, yaitu 6,5 meter. Kemudian memiliki 6 titik dan 9 batang di sini dan diberikan beban sebesar 5 ton. Untuk menghitung gaya batang, pertama-tama adalah mencari reaksi perletakan di titik A. Untuk mencari reaksi perletakan di A, kita perlu menghitung panjang bentang dari A ke B ke C ke D, di mana A ke B itu sebesar 6,5 dan B ke C sebesar 13, maksudnya A ke C sebesar 13 dan A ke D sebesar 19,5. Sedangkan 5 itu adalah nilai dari berat beban yang diberikan. Kemudian hasilnya adalah ini 32,5 plus 65 plus 97,5 min seharusnya RA dikali 19,5. Untuk mencari RA di sini kita perlu memindahkan 19,5 ke ruas kanan dan 195 dibagi 19,5 maka hasilnya adalah 10. Dan mencari reaksi perletakan di titik D. Sini rumusnya adalah RA plus RD sama dengan 5 kali 4. 5 di sini adalah berat dari beban ini yaitu 5 ton dan 4 itu adalah didapat dari jumlah beban yang bekerja, di mana di sini sebanyak 4 titik. Maka 5 kali 4 dapatkan hasil 20 dan RA plus 10. Untuk mencari RA kita perlu memindahkan plus 10 ini ke ruas kanan, maka hasilnya adalah 20 min 10 dan dapat diketahui RA adalah 10. Dan untuk kontrol di sini nilai RA plus RD harus sama dengan total gaya yang bekerja. Baik, di sini RA adalah 10 ton dan RD 10 ton. Dan gaya yang bekerja adalah 5 ton sebanyak 4 titik. Maka nilainya adalah 20. Di sini sudah sama, nilainya 20 semua. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung gaya batang di titik A. Untuk menghitung titik A, kita perlu melihat ketentuan ini, yaitu jika arah anak panah mengarah ke atas, itu berarti dia bernilai positif, ke kanan bernilai positif, ke bawah dia bernilai negatif, dan ke kiri dia juga bernilai negatif. Di titik A, untuk mencari sigma V, kita perlu melihat ini, di mana di sini adalah 10 min 5 plus N8 sin 60. 10 di sini didapat dari 10 ton, itu reaksi di titik A, dan min 5 adalah beban ini 5 ton, dan N8 sin 60 karena N8 belum diketahui, maka di sini kita perlu memindahkan nilai dari 5 dan 0,866 ini. 0,866 ini didapat dari sin 60. Kemudian hasilnya adalah min N8 sama dengan min 5 dibagi 0,866, yaitu sebesar 5,773. Kemudian sigma H. Untuk mencari sigma H di sini, rumusnya adalah N1 plus N8 cos 60. N1, untuk N1 sendiri belum diketahui, dan N8 tadi bernilai 5,7736. Kemudian 5,7736 dikali 0,5. 0,5 ini adalah hasil dari cos 60. Kemudian untuk mencari N1, kita hanya perlu memindahkan plus 2,886 ini ke ruas kanan, maka didapatkan hasil N1 sebesar minus 2,886 ton. Dan di titik B,
Untuk sigma V, rumusnya adalah min 5, min N7 sama dengan 0. Min 5 ini didapat dari 5 ton, beban 5 ton yang mengarah ke bawah, kemudian min N7 dapatkan dari ini karena arah gayanya mengarah ke bawah yang bernilai negatif, maka dapatkan min N7 sama dengan 5 dan N7 sama dengan 5 ton, min 5 ton. Dan untuk sigma H, rumusnya adalah min N1 plus N2 sama dengan 0. Untuk nilai min N1 itu adalah minus 2,886, karena N1 ini bernilai minus, maka di sini kita tambahkan minus lagi, maka dia akan bernilai positif di sini. Untuk mendapatkan nilai N2, kita perlu memindahkan nilai ini ke ruas kanan, maka didapatkan nilai sebesar minus 2,886. Dan titik F. Untuk mencari sigma V, rumusnya adalah N7 plus N6 sin 60 plus N8 sin 60. Sini N7 min 5 plus N6 kali 0,866 plus 5,773 dikali 0,866 sama dengan 0. Untuk nilai N6 belum diketahui, maka kita perlu memindahkan min 5 dan plus 4,967 ke ruas kanan. Maaf, ini seharusnya tidak ada angka 1 di sini. Yang benar adalah 5 dikurangi 4,967, maka sini adalah 0,322 per 0,866. Ini didapat dari nilai ini dipindah ke ruas kanan, maka hasil dari N6 adalah 0,037 ton. Untuk sigma H di sini didapat dari rumusnya adalah min N8 cos 60 plus N9 plus N6 cos 60. Untuk N8 bernilai 5,7736 dikali 0,5. 0,5 didapat dari cos 60 plus N9 ditambah N6 cos 60. Kemudian untuk min N9 didapatkan hasil min 2,868. Maka untuk hasil N9 adalah 2,868. Dan di titik E. Untuk mencari sigma V di sini rumusnya adalah min 5 plus N4 sin 60 sama dengan 0. Karena N4 belum diketahui, maka kita perlu memindah min 5 ke ruas kanan dan juga 0,866 ke ruas kanan, maka hasilnya adalah 5,773. Dan untuk sigma H-nya di sini adalah min 2,868 plus 5,773 dikali cos 60. Dan didapatkan hasil sebesar 0,0185. Baik, kemudian ini merupakan gambar bidang. Ini adalah gambar model strukturnya, dan yang di bawahnya adalah gambar momennya. Dapat kita lihat, ini didapat dari hasil perhitungan SAP. Untuk mengetahui perhitungan kita benar atau salah, maka kita perlu mencocokkan hasil perhitungan kita dengan hasil yang telah kita masukkan ke dalam SAP agar hasilnya sama. Baik, kurang lebih seperti itu yang dapat saya jelaskan. Jika ada kurang dan salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.